kembali kita lagi boleh dapat beribadah sekalipun masih ibadah online, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena pertolongan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami boleh lagi kembali berkumpul. Sekalipun kami Tuhan ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadirat-Mu turun atas kami semua di rumah kami masing-masing, sehingga ketika kami
Pentakosta di Indonesia, jemaat Tebet yang saya kasih, selamat beribadah meskipun dilakukan di rumah kami, di rumah masing-masing. Kita yakin bahwa meskipun ibadah dari rumah, tapi Tuhan tetap akan hadir menyertai saudara-saudara sekalian. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama, mohon supaya Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur dan ucapan terima kasih. Karena di tengah keterbatasan kami, sehingga kami hanya melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kami. Karena itu, ketika kami membaca, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, supaya ibadah ini tidak menjadi sia-sia. Tapi kami mendapat berkat, mendapat tuntunan dan pegangan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Khotbah hari ini adalah diambil dari surat Galatia pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-10 yang demikian bunyinya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hidupnya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, tema khotbah hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah tidak jemu-jemu berbuat baik. Ketika pemerintah mulai mengadakan pelonggaran terhadap pelaksanaan PSBB, dan kita masuk pada tahap new normal life. Apa yang terjadi? Ketika mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat kendaraan umum, pusat-pusat hiburan mulai dibuka, dilonggarkan. Masyarakat mulai ramai, berjubel datang ke tempat-tempat itu. Meskipun mereka tidak boleh melupakan protokol kesehatan, mereka tetap harus melakukan protokol kesehatan. Tapi mengapa mereka justru berjubel, berdesak-desakan? Mereka tidak lagi ingat akan protokol kesehatan. Sebab utamanya adalah karena mereka merasa bosan tinggal di rumah. Mereka bosan tidak bekerja lagi di kantor. Mereka bosan tidak lagi dapat berbelanja ke pusat-pusat perbelanjaan. Mereka bosan karena mereka tidak lagi dapat makan di restoran-restoran. Dan mereka tetap tinggal di rumah. Sehari-hari hanya dari itu ke itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa orang gampang bosan untuk melakukan perbuatan baik? Yang pertama ialah karena mereka tidak melihat apa yang mereka nikmati, apa hasilnya ketika mereka berbuat baik. Bahkan mereka justru ketika berbuat baik, mereka dibalas dengan kejahatan. Mereka berbuat baik, tetapi orang tidak peduli, tidak membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena itu banyak orang menjadi bosan, jemu berbuat baik, karena apa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan itu juga yang terjadi ketika Thomas Alva Edison melakukan pencobaan
sekitar 700 kali. Para asistennya dia datang dan dia berkata, Pak Thomas, lebih baik percobaan ini kita hentikan saja. Kita sudah gagal. Sudah 700 kali kita melakukan percobaan, ternyata tidak menemukan lampu listrik pijar seperti apa yang kita harapkan. Mereka mudah jemu, mudah bosan karena sudah berkali-kali dilakukan tetapi tidak melihat hasilnya. Orang gampang menjadi jemu berbuat baik oleh karena tidak segera merasakan hasil dari perbuatan baik yang mereka lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak sabar. Orang tidak sabar ketika dia berbuat baik, tidak sabar menerima balasan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak instan langsung mereka terima hasilnya. Karena itu Pengkhotbah 3 ayat 11 dia berkata bahwa Ia yang akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Ada waktu di mana apa yang kita lakukan itu nanti berbuah menjadi indah, bukan hanya sekedar berbuah saja, tetapi menjadi indah. Dan yang ketiga, orang gampang menjadi lemah, menjadi layu sebelum berkembang. Orang sudah kalah sebelum berperang. Yang paling berbahaya dari virus corona sebetulnya bukan virusnya, karena virusnya itu sebetulnya lebih gampang ditanggulangi. Yang paling berbahaya ialah ketika orang menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi khawatir. Dan kekhawatiran yang berlebihan itulah yang menyebabkan orang daya tahan tubuhnya menjadi lemah dan gampang tertular dengan corona. Dan orang juga lebih gampang menyerah untuk tidak berbuat baik karena hasilnya tidak segera nampak. Sudah berbuat baik berkali-kali tetapi tidak ada hasilnya. Sehingga orang tidak sabar, menjadi lelah, menjadi lemah, menjadi bosan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, apa yang sebetulnya menjadi kunci? Bagaimana supaya kita tidak gampang menyerah, tidak gampang bosan untuk berbuat baik? Yang pertama ialah kita harus yakin bahwa masih ada kesempatan. Mungkin hari ini kita berbuat baik, balasannya tidak seperti apa yang kita harapkan. Tapi masih ada kesempatan berikutnya. Hidup itu tidak terpotong-potong, tetapi hidup merupakan rangkaian yang saling bergandengan satu dengan yang lain. Karena itu kita harus tetap yakin bahwa masih ada kesempatan. Orang yang berhasil itu bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Orang yang berhasil adalah orang yang selalu bangkit ketika dia mengalami kegagalan-kegagalan dalam kehidupannya. Thomas Alva Edison menghasilkan lampu listrik pijar ketika dia tidak menyerah pada saat dia sudah tidak berhasil melakukan percobaan yang ke-700 kali. Dia terus mencoba karena masih ada kesempatan yang berikutnya. Karena itu ada satu pujian yang sangat terkenal saat ini, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Dan itu betul sekali, bahwa hidup itu adalah merupakan rangkaian kesempatan dan demi kesempatan, sehingga kita tidak harus menyerah pada saat kita mengalami kegagalan. Yang kedua, ada hukum tabur dan menuai. Menabur dan menuai. Ayat yang ke-7, di sana dikatakan,
apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi hukum menabur dan menuai itu ada 3 prinsip yang harus kita sadari. Yang pertama, bahwa kita akan menuai apa yang kita tabur. Kalau kita menabur jagung, kita akan menuai jagung. Menabur padi, kita akan menuai padi. Menabur kejahatan, kita menuai kejahatan. Menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Yang kedua, kita akan menuai lebih banyak dari yang kita tabur. Kita menabur 1 biji jagung, kita akan menuai 2-3 batang jagung. Menabur 1 benih padi, kita akan menuai beberapa ratus padi. Dan kalau kita menabur sedikit saja kebaikan, kita akan menuai banyak kebaikan. Dan yang ketiga, bahwa segala sesuatunya perlu proses. Kita tidak bisa menabur hari ini dan menuai hari ini. Kita menabur jagung hari ini, kita baru menuai setelah 3,5 bulan berikutnya. Karena itu kita harus selalu punya pengharapan bahwa perbuatan baik saya hari ini pasti akan ada hasilnya pada saat yang diatur oleh Tuhan. Yang kedua yang menyebabkan orang tidak gampang menyerah dan bosan melakukan perbuatan baik ialah, yang ketiga maksud saya, itu kita tahu tujuannya untuk apa kita berbuat baik. Bahwa kita berbuat baik, umumnya orang berpikir bahwa kita berbuat baik itu menguntungkan orang lain. Sebetulnya bukan hanya itu. Kalau kita berbuat baik untuk orang lain, maka kalau orang lain menerima kebaikan kita, sebetulnya kita yang diuntungkan. Jadi perbuatan baik kita itu adalah sebetulnya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan hanya untuk kepentingan orang lain. Sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah bosan, jenuh, jemu untuk berbuat baik. Karena perbuatan baik itu kita yang akan menuai untuk kepentingan kita sendiri. Karena itu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan jelas bahwa jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baiklah terus. Apalagi di tengah situasi yang sangat sulit pada saat ini. Akibat dari pandemi yang begitu merebak, begitu masif, dan begitu cepat. Yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, baik dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi keamanan, dari segi pekerjaan, dan macam-macam kesulitan hidup kita. Orang perlu pertolongan kita, orang perlu perbuatan baik kita. Karena itu mari kita lihat sekeliling kita, pandanglah segala ladang, karena siap untuk dituai. Dan saya akan mengakhiri khotbah ini dengan satu pujian. Dan mari kita resapi sungguh-sungguh pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, supaya hidup Bapak Ibu dapat menjadi berkat dengan tidak jemu-jemunya berbuat baik. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah dengarkan firman Tuhan, mari kita berdiri. Persekutuan sang pimpinan dari kuasa Roh Kudus menyertai memimpin kita semua saat ini
nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.